Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif qala asy-syaikh al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi syaidarini amin. Al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, orang-orang yang makrifat, apabila telah diberi nikmat gembira, idza busitu akhwafu minhum, itu lebih takut daripada mereka, idza kubidu, apabila mereka itu dikobat. Diberi nikmat, takut, gundah. Wala yaqifu, dan tidaklah berhenti, tidaklah berdiri, ala hududil adabi, atas batas-batasan adab, fil basti, pada nikmat basat, diberi nikmat gembira, senang, illa qalilun, kecuali hanya sedikit. Al-arifuna, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, idza busitu, apabila mereka telah diberikan nikmat gembira, dikasih senang, dikasih suka. Orang kalau dikasih senang, dikasih suka, apa tuh? Dikasih duit banyak, duit ngalir terus, badan sehat, pangkat tinggi naik, orang hormatin. Tuh, begitu. Akhwafu minhum, mereka lebih takut. Aksaru khaufan, mereka ya lebih banyak takutnya, min anfusim, daripada diri mereka itu. Idza kubidu, apabila mereka dikobat, mereka diberikan nikmat, takut, gundah. Orang kalau dikasih takut apa berarti? Duitnya nggak ada, takutnya sakit. Jadi mereka lebih senangan begitu. Ya. Lebih senang dikasih takut, dikasih duitnya nggak banyak, sakit, daripada dikasih senang. Ya, kalau kita enaknya dikasih senang. Kadang kita menolak, ya, memprotes keinginan beliau, ya emang belum makomnya, jadi nggak masuk ke akal kita. Ya nggak apa-apa, makom kita segini. Masya Allah. Ya paling kagak kita kalau lagi sakit bersyukur sama Allah, ya. Bersyukur sama Allah, bisa mengingatkan kita. Duit lagi kagak ada, bersyukur sama Allah, bisa ingat sama Allah, ya. Kalau kita kaya lupa diri. Idza ya wadzalika limulamatil basti, demikian itu karena sesuainya basat, ya, nikmat, senang, gembira,
banyak duit, badan sehat, ya, tambah lagi istri cantik gitu ya, tambah lagi banyak gitu. Itu ya limula matil basti, karena sesuai baset, nikmat baset itu ya diberi nikmat gembira senang li hawa anfusihim, bagi ya hawa nafsu mereka, sesuai itu. Kan ada ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu, ada ya. Apa ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu kita ya? Buka puasa ya, ya itu buka puasa makan cepet-cepet, jangan entar-entaran, sesuai sama kita. Sahur entar-entaran ya, itu sesuai sama kita. Sahur maunya entar-entaran aja gitu kan, sama apa lagi nikah gitu ya, dan niatin ibadah ya. Jadi ibadah tuh. Siapa yang ogah nikah? Makan kalau bisa pengen 2, pengen 3. Kalau kagak ada kewajiban gilir, dia mau bisa 2, banyak yang 2 tuh. Mikir lagi mana. Fayakhafuna hina idzin minal wuqu'i, maka oleh karena itu mereka takut ketika itu daripada jatuh fima tad'u ilaihi minat tahaddusi bil ahwali wal karamati wa ghairiha. Ketika itu mereka takut ya, maka ya mereka takut ketika itu ya, sesuai ya nikmat basetnya, dikasih gembira senang kepada ya, sesuai kepada hawa nafsu mereka, mereka takut daripada jatuh pada apa yang nafsu ajak kepadanya, jatuh pada apa yang nafsu ajak kepadanya. Apa? Minat tahaddusi bil ahwali, daripada membicarakan hal-halnya, sifat-sifat mulia, wal karomati, karomahnya, takut nih. Jadi mendingan enggak dikasih. Wah ini dan lain-lainnya. Yang penting dikasih ibadah, dikasih senang ibadah udah cukup. Masya Allah. Kalau kita kan pengennya dikasih ya, pengen bisa terbang di udara, pengen bisa jalan di atas air gitu. Tapi orang-orang makrifat enggak. Kita bersyukur Pak, bersyukur cukup kita dikasih senang ibadah udah cukup, dikasih senang bangun malam, dikasih sholat wajib di awal waktu selalu berjamaah, dikasih semangat ibadah di awal waktu sholat, dikasih semangat ibadah sholat berjamaah, semangatnya jemaah luar biasa, itu udah senang begitu deh. Dikasih semangat berusaha khusyuk, pengen bagaimana khusyuk, terus berusaha, Masya Allah udah luar biasa. Dikasih semangat sholat rawatib qobliyah ba'diyah, nggak mau ditinggal, dikasih semangat itu udah cukup. Nggak dikasih bisa jalan di udara nggak apa-apa ya. Nggak mempan ditembak nggak apa-apa ya, jalan di atas air nggak dikasih nggak apa-apa, yang penting dikasih nikmat ibadah udah ada cukup begitu. Rubbama dan terkadang karena ada fizalika pada demikian itu ya, dikasih ya bisa jalan di udara, bisa terbang di udara gitu ya, jalan di atas air. Terkadang demikian itu at-tardu, terusir, wal bu'du, jauh dari Allah, terusir dari Allah, jauh dari Allah. Kenapa bisa jauh? Ya boleh jadi dikasih, ketika dikasih seperti itu sombong, angkuh, lupa diri kepada Allah. Wa aidan, dan juga pula qad yasduru minhu bidzalikal waqti kalamun,
Kadang timbul darinya pada demikian itu waktu omongan la yaliku, tidak layak, bihadrati rabbi, di hadirnya Allah jalla jalaluh, tidak layak, ngomongnya enggak benar, sombong, dikasih bisa jalan di udara sombong, dikasih karomah sombong. Jangan dipikir orang udah kasih karomah sama Allah kemudian dia nafsunya udah enggak ada, enggak, tetap ada. Apalagi kiai biasa, apalagi kiai biasa yang udah punya karomah aja tuh masih ada nafsunya, masih harus berhati-hati dari nafsu. Bagaimana yang kiai biasa, bagaimana ustadz biasa. Wahina idzin, dan ketika itu ya ta'akkadu alaihim, kuatlah atas mereka fi dzalika, pada demikian itu mula zamatul adabi, senantiasa ada menetapkan ada, wadawamul inqibadi, senantiasa tergenggam dengan Allah, wal inkisari, pecah hatinya, merasa butuh pertolongan Allah. Wadzalika amrun asirun, itu adalah perkara yang sangat sulit fi hadzal mahali, pada keadaan ini. Jadi kita tuh sehingga kita merasa butuh akan pertolongan Allah, maka kita minta Pak, doa jangan henti-hentinya berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan pikirin doa kita dikabul apa enggak, yang penting kita doa. Ta'adduban, ta'abudan, imtisalan li amrillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walidha, oleh karena itu beliau berkata, wala yaqifu ala hududil adabi, tidaklah berdiri di atas batasan-batasan adab, fil basti, pada nikmat basat, ya, yaitu orang dikasih gembira, seneng, ya, duit banyak, badan sehat, ya, illa qalilun, kecuali hanya sedikit yang tetap pakai adab. Kebanyakan adabnya lupa semua. Masih miskin, tawadu banget. Udah tua telak pinggang. Banyak duit telak pinggang. Masih bodoh, belum ilmunya pandai, ya. Tawadu, Mas, Mbak Ayu. Udah pintar, telak pinggang, bisa baca kitab telak pinggang, apal ini apal itu telak pinggang. Hati-hati itu. Jadi punya ilmu juga hati-hati. Punya ilmu juga hati-hati. Jangan punya ilmu merasa nyaman, jangan sampai kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk Allah, jangan sampai. Qala fil lataifil minani, berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah di dalam kitab Lataifil Minan, beliau punya kitab namanya Lataiful Minan. Fi lataifil minan, albastu mazallatu aqdamir rijal, basatnya nikmat, ya, gembira, nikmat gembira, dikasih nikmat gembira adalah tempat gelincirnya kaki-kaki para rijal, ya, orang-orang hebat. Jadi orang-orang hebat, kita artikan orang-orang hebat, rijal. Kalau dalam, ya, tasawuf, ya, para sufinya, ya. Kalau dalam tasawuf, kalau dalam hadis, ya, rijalul hadis, ya, para, ya, perawinya. Kalau orang nahu, ya, para nahwinya, ulamanya gitu. Jadi nikmat gembira, nikmat basat
itu adalah tempat gelincirnya kaki-kaki para orang-orang hebat. Jadi hati-hati. Jadi banyak orang hebat gelincir ketika dikasih senang. Jadi kita ketika dikasih senang tetap khudu. Duit banyak jangan sombong, ilmu banyak jangan sombong, wajah ganteng jangan sombong, wajah cantik jangan sombong gitu ya. Tetap dalam ketawaduan. Fahuwa, maka dia itu mujibun limazidi azrihim, maka dia itu mewajibkan bagi bertambah hati-hati mereka, wa kasrati laj'ihim, dan banyak perlindungan mereka kepada Allah. Wal qabdu aqrabu ila wujudi salamati, qabat nikmat dikasih apa susah ya, takut, gundah, gulana. Orang kalau takutnya macam-macam, dia gundah ya. Karena apa? Itu karena ya duitnya kagak ada, sakit gitu ya, ngeri gitu. Jadi sakit itu bisa jadi nikmat. Jadi buat apa? Ingat-ingat kita kepada Allah. Ya, ingat-ingat kita kepada Allah. Coba Bapak 2 tahun aja nggak sakit-sakit dah, nggak pilek, nggak batuk, 2 tahun aja, gimana kira-kira rasanya? Hampir sombong ya. Bahkan kalau dia minum jamu, ya dikasih tunjuk orang-orang, nih lu minum jamu nih, nggak bakal sakit, gua aja nggak sakit-sakit nih. Jadi kita alhamdulillah dikasih sakit, alhamdulillah dikasih sehat, alhamdulillah. Tapi tetap kita berusaha hidup sehat. Hidup sehat secara zahir ya, jangan melakukan yang membahayakan badan kita ya. Secara batin ya, secara agama jangan melakukan yang dosa-dosa. Hidup sehat zahiran wa batinan. Wal qabdu, qabat aqrabu, lebih dekat ila wujudi salamati, kepada adanya selamat. Selamat. Jadi kita dikasih duit kagak ada, miskin, susah, alhamdulillah. Iya Pak. Jadi nggak bisa kemana-mana. Coba kalau duitnya banyak, orang tadinya susah dikasih duit banyak, ya Allah, nggak kenal orang. Si anak mana pergi? Besok tanya lagi, si anak mana pergi? Alhamdulillah kita punya duit pas-pasan. Iya, mau pergi ke sana yang jauh-jauh ya nggak bisa kita, duitnya pas-pasan. Nah, kalau pergi ke sana buat beli beras kagak ada. Ya, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Iya. Ada orang duitnya banyak, badannya sehat, orangnya pinter, tahu jalan-jalan. Akhirnya dia punya pasangan ya, malam minggu pergi ke puncak, dia ajak pasangannya. Ngapain ke sana? Berbuat maksiat. Coba kalau dia duitnya kagak ada ya, badannya ampun. Ya, jalan-jalan kagak tahu, jadi nggak pergi ke sana, nggak jadi, nggak tahu. Jadi kita syukurin nikmat yang ada ya, syukurin nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita ya. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih susah, dikasih sakit juga alhamdulillah. Tetap kita berobat, sakitnya berobat, bodoh ya belajar. Tapi ketika kita sehat jangan lupa sama Allah, ketika kita banyak duit jangan lupa sama Allah gitu. Jangan lupa. Jangan kita diingetin sama Allah kalau udah sakit baru ingat sama Allah, lagi sehat lupa, udah miskin baru ingat sama Allah, lagi kaya lupa. Jangan. Ingatlah ketika kita lagi sehat kepada Allah, ingatlah kita ketika kita lagi kaya, ingat sama Allah. Ntar ketika kita lagi susah Allah ingat kita, ketika kita lagi sakit Allah ingat kita.
Maksudnya Allah selalu nolongin kita gitu. Li'annahu, karena bahwasannya itu Qobat itu watonul abdi, negerinya hamba. Susah hamba, orang hamba kan begitu susah ya, budak susah. Idza huwa fi amri qabdatillahi, karena dia itu berada pada ya tawanan genggaman Allah, tawanannya asli tawanan menawan. Wa ihatatul haqqi muhitatun bihi, meliputi Allah Ta'ala, meliputi dengannya, jadi diliputi sama Allah, dikuasai oleh Allah. Wa min aina yakunul abdi, dari mana ada bagi hamba ya, lil abdi albas ya, nikmat basat. Wahaza, dan ini sya'nu keadaannya, wal bastu, basat itu khurujun, keluar, an hukmi waktu, daripada hukum waktunya, wal qabdu, dan qabat, huwa, dia itu ala iku yang layak bihadzi, dari dengan ini negeri ya, dunia ini layak dengan ini negeri, qabat nih negeri susah. Makanya kita kalau masih banyak ujian cobaan di dunia wajar, pantas, karena apa, negeri dunia inilah negeri ujian ya. Air mata nangis nggak apa-apa, keluarin aja, asal jangan memprotes sama Allah ya. Nggak apa-apa, nangis aja, bahwa ya belum sembuh ini datang lagi sakit ini, belum sembuh ini datang lagi sakit ini, nangis nggak apa-apa, nangis, asal jangan merotes sama Allah. Duit susah banget lagi silakan aja keluar air mata, nggak apa-apa, manusiawi, asal jangan merotes sama Allah. Ya, karena dia itu adalah watonul taklifi, negeri taklif, pembebanan dunia ini ya, membebani, diuji. Allah pengen lihat, pantasnya nanti di akhirat apaan, surga apa neraka. Udah masuk surga, pantasnya itu di mana? Yang tinggi, yang rendah, yang sedang, kan harus ada ujiannya biar kagak ngiri gitu. Iya, kalau di sekolahan dikasih piala, dikasih aja tanpa diuji, ngiri nggak yang lain? Ngiri. Jadi biar Allah tahu, Allah pengen tahu nih siapa yang sabarnya lebih baik, lebih tinggi. Yang sabarnya lebih hebat, dia akan mendapati paling hebat ya pangkatnya. Makanya ada ulul azmi. Ulul azmi itu ulul sabri, yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Iya, makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi, itu di bawahnya Rasul. Paling tinggi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi kesabaran, sabar. Ya, kalau pengen tinggi derajatnya sabar. Wa ibhamul khotimati, dan menyamarkan khotimah, akhir kesudahan. Wa adamul ilmi bisabiqati, dan tidak mengetahui dengan yang dahulu. Wal mutalabatu bihuquqillahi ta'ala, dan menuntut dengan hak-hak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Bastu.